Sukses menjadi sinonim dengan perasaan bahagia yang timbul dari hati tentram, yang tidak usah dihubung-hubungkan dengan status sosial seseorang. Sesuatu yang tampaknya sederhana, tetapi justru perasaan tentram inilah yang kian hilang di hati banyak orang di zaman modern ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah dan hikmah. Di sini kami menyajikan cerita-cerita penuh makna yang mengajarkan kita hikmah serta aturan yang relevan dalam kehidupan modern. Setiap kisah yang kami bagikan tidak hanya mengandung nilai-nilai moral yang mendalam, tetapi juga dihubungkan dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas, sehingga lebih dekat dengan hati dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama menggali pelajaran berharga dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat. Baik, para sahabat kisah dan hikmah, kali ini kita akan membahas tema pondasi hidup bahagia atau sering disebut dengan kesuksesan. Sukses merupakan kata yang kerap kali diucapkan oleh para motivator tenang. Jadi kalau kita lihat para motivator rata-rata memang mengatakan sukses ya. Sesuatu yang bisa menggambarkan kesenangan dan kebahagiaan. Kata yang juga sanggup menyihir jutaan orang untuk menggapainya. Dari pagi hingga malam, orang-orang khususnya di perkotaan terutama melecut diri untuk bekerja keras demi sukses masa depan yang gemilang. Tersurat atau tersirat, sukses lalu dimaknai sebatas posisi orang nomor satu dan posisi yang serba besar. Kalau kita menyebut pengusaha sukses, umumnya yang dimaksud adalah pemilik dan pemegang saham utama dari sebuah perusahaan besar. Bukan pengusaha kecil ya, bukan golongan ekonomi lemah alias pengusaha gulung. Pengusaha besar pasti tidak bisa bekerja sendiri. Ia memerlukan dukungan orang lain dalam menjalankan bisnisnya. Dari penyapu lantai, petugas keamanan, sampai staf manajer yang berpendidikan tinggi. Dengan demikian, mustahil jika seluruh orang harus menjadi orang nomor satu atau bos besar. Akan berhentilah roda kehidupan ini bila sudah tidak ada lagi orang yang mau menjadi penyapu lantai, tidak mau lagi menjadi petugas keamanan, dan semua pekerjaan yang dianggap remeh. Ingat, berarti itu menyalahi aturannya, roda. Tidak masuk akal dan menyalahi hukum alam. Memotivasi semua orang untuk sukses menjadi orang nomor satu lebih realistis menyemangati semua orang untuk hidup bahagia. Mendorong seluruh orang untuk hidup tentram, sekalipun setiap hari menghadapi rupa-rupa masalah. Nanti semakin banyak muncul penyapu lantai yang bahagia, petugas keamanan yang bahagia, manajer yang bahagia, dan pengusaha besar yang bahagia. Seorang penyapu lantai misalkan yang berbahagia bukan berarti harus pasrah untuk selama-lamanya. Perasaan bahagianya semestinya mengacu untuk lebih semangat dan kreatif dalam menjalani hidup. Setelah selesai menyapu lantai, bisa dia menjadi pencuci piring sebagai tambahannya. Sedikit kelebihan uangnya kemudian bisa dijadikan modal awal untuk berdagang. Dijajakan kepada pengemudi angkot misalkan ya.
Banyak orang mengawali usaha sebagai pedagang jalanan atau pedagang kaki lima, lalu menjadi pengusaha beromset ratusan juta setiap bulannya. Sukses menjadi sinonim dengan perasaan bahagia yang timbul dari hati tentram, yang tidak usah dihubung-hubungkan dengan status sosial seseorang. Sesuatu yang tampaknya sederhana, tapi justru perasaan tentram inilah yang kian hilang di hati banyak orang di zaman modern ini. Buktinya, banyak kejadian-kejadian, misalkan amuk massa terjadi di mana-mana ketika pedagang kaki lama mengamuk ya, dikarenakan dagangannya digusur oleh Satpol PP misalkan ya, Satuan Polisi Pamong Praja, atau pendukung kandidat yang kalah lalu merusak gedung dan sebagainya, atau unjuk rasa yang berujung anarkis ya, merusak fasilitas dan sebagainya. Misalkan keinginannya juga terkabul gara-gara unjuk rasa yang anarkis, tapi karena anarkisnya fasilitas itu juga tidak ada. Hati tentram dan hidup bahagia dengan demikian menjadi penting untuk kembali dibicarakan dan diupayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau tidak mau kita harus menelaah sumber-sumber tertulis yang membahas persoalan ini lebih dalam. Jadi untuk tema kali ini kita bisa simpulkan, sukses menjadi sinonim dengan perasaan bahagia yang timbul dari hati yang tentram dan tidak usah dihubung-hubungkan dengan status sosial seseorang. Dan para sahabat, kisah dan hikmah ini jangan lupa ya, ketika kita sudah sukses, kalau kita kaitkan dengan tema sebelumnya, kesuksesan yang kita dapat itu bisa menjadi berubah jadi tidak bahagia. Bagaimana kita review? Karena setelah sukses muncul sifat narsis dan sombong. Kalau sudah mencapai sukses dan muncul sifat narsis dan sombong, berarti orang tersebut tidak menemukan titik keseimbangan hidup. Kalau tidak menemukan titik keseimbangan hidup, hidupnya tidak tentram dan akhirnya tidak bahagia. Baik itu Bapak, Ibu, para sahabat kisah dan hikmah. Terima kasih telah menonton video ini, ya, video yang ada di channel Kisah dan Hikmah. Kami berharap cerita yang kami bagikan hari ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi Anda. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami untuk mendapatkan lebih banyak kisah penuh makna yang dihubungkan dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas yang relevan dalam kehidupan modern. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah-kisah inspiratif ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan kita berdoa semoga kita semua dalam penuh hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.